berapa banyak itu ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang terkait dengan sifat-sifat Allah yang ditakwilkan tapi bila dalil, tanpa ada dalil, maka ia akan menjadi takwil fasid. Seperti istawa, makna istaula, al-yadu bimakna al-qudra, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifat zat, ada yang af'al. Untuk ayat-ayat ini kemudian ditakwilkan tapi bila dalil. Bila dalil itu maksudnya tidak pernah Nabi mentakwilkan. Nabi hanya cukup mengimaninya saja tanpa mencoba untuk mencari tahu seperti apa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, atau Allah berada di atas aras. Oh, kalau begitu Allah punya arah. Kalau begitu Allah punya tempat. Mustahil Allah punya tempat. Yang mustahil itu Allah membutuhkan tempat, itu mustahil. Allah membutuhkan tempat, mustahil. Bisa kufur kita kalau itu kita yakini. Tapi ketika dikatakan oleh ayat, banyak ayatnya, tidak pula satu ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas aras, dikatakan tidak mungkin. Allah yang bilang, Dia yang menyampaikan. Butuhkah Dia pada aras? Tidak, karena aras makhluk, Allah khalik. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluknya. Mustahil. Al-yad, tangan, tidak pernah ditafsirkan oleh Nabi itu. Kalau ada penafsirannya oleh Nabi, pasti sahabat meyakini yang ditafsirkan oleh Nabi. Karena penafsirannya itu baru muncul belakangan, akhir abad kedua, lalu kemudian pada abad ketiga, ketika muncul berbagai macam aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Muncul berbagai macam aliran kalam. Aliran kalam itu kan artinya bacito. Alul kalam, ahli bacito, jadi ahli berdebat. Dan yang diperdebatkannya soal ketuhanan yang memang tidak pantas untuk diperdebatkan. Soal ketuhanan itu untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Tidak mungkin kita selesai memperdebatkannya karena memang tidak dalam jangkauan akal. Nah, kalau memang tidak mungkin diperdebatkan, kenapa itu jadi bahan perdebatan? Itulah sebabnya sahabat dulu tidak pernah nanya tuh apa artinya, seperti apanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya selesai. Allah berada di atas aras. Aras itu makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arshuhu 'alal ma'. Arasnya ada di atas air. Berarti ada laut, ada aras. Kemudian Allah berada di atas aras. Memang ayatnya seperti itu. Lalu kita mau apa? Nanti akan ditolak semua sifat seperti itu, seperti yang pernah dulu kita sampaikan agak lebih rinci dengan kaidah-kaidah akal atau logika yang mereka gunakan. Padahal logika-logika itu mereka ambil dari pemikir Yunani. Jadi rumusannya itu dibuatkan dulu secara rumusan akalnya, baru dicarikan ayatnya. Itu yang menandakan bahwa itu adalah kaidah akal, sehingga apa yang telah dirumuskan tadi dijadikan alasan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wajah Allah yang bilang. Ketika dikatakan semua hancur kecuali wajah Allah, nanti mereka akan bilang begini, ada di antara aliran yang bilang begini, maka kalau diartikan memang wajah, berarti apa wajahnya aja yang tidak hancur, yang lain kakinya, apanya, segala macam, tekan cara. Padahal wajah itu adalah sesuatu yang kalau kita bawa kepada kita, sesuatu yang dijadikan untuk mengenali sesuatu itu ada pada wajah. Sekarang saya berikan contoh hadis
Rasul bilang begini, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim perjalanan. Itu cik wajah aja dijauhkannya, kaki enggak, badan enggak. Jadi logika yang mereka pakai gampang sekali untuk dibantah. Allah jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak atau selama 70 musim perjalanan. Berarti cek wajah tanya kan, badan enggak jauh orang. Nah, maka wajah sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kita kenal. Kalau di dulu tu nampak ada tangan orang, tahun tu ada siapa orang tu enggak? Enggak. Nampaklah ada umpun kaki tahun tu orang? Enggak. Tapi nampak ada wajah. Cik wajah nampaknya tahun tu ada orang? Nah, berarti kata wajah bukan maksudnya hanya wajah, tetapi zat secara keseluruhan. Ada juga yang memaknai dengan zat, diartikannya dengan zat, tapi dengan tujuan untuk menolak wajah. Itu tidak boleh juga. Karena tidak boleh kita tolak, sebab Allah yang menyampaikan itu. Yang tidak boleh itu adalah mencari tahu atau menyamakannya dengan wajah manusia, wajah makhluk, dan lain sebagainya. Ini yang haram hukumnya. Tidak boleh kita untuk melakukan hal itu. Karena Nabi tidak pernah menyampaikannya. Itu bagian dari takwil fasid. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.